Indonesia Open tahun 2023. Saya ingin tanya dulu gimana nih tadi strateginya apa yang bisa menangi laga di babak pertama. Silahkan baca dulu. Ya, terima kasih. Pertama-tama alhamdulillah, mengucap syukur alhamdulillah kali ini diberikan kelancaran, diberikan kemudahan dan terutama kemenangan. Yang pasti di babak pertama Indonesia Open ini cukup tegang ya Mas ya, cukup tegang karena sudah lama juga beberapa bulan kami berdua tidak bermain di hadapan publik sendiri dan gemuruh supporter. Ya, pasangan Denmark juga bermain luar biasa tadi, tapi kami berdua sudah menyiapkan strategi sebelum bermain, juga sudah berkomunikasi dengan pelatih bagaimana cara mainnya, dan ya kami berdua nggak mau mengulang kekalahan lagi yang di babak awal, karena dua turnamen babak awal di Malaysia dan Singapura kami berdua kalah di babak pertama, dan kami berdua pengen lebih fokus lagi, apalagi ini di turnamen Super 1000, dan pengen melakukan yang terbaik. Oke, Bian, ada tambahan? Ya kurang lebihnya sama ya, kita di dua turnamen belakang ini sebelumnya belum maksimal hasilnya, tapi ya kita tidak mau menyerah karena masih banyak pertandingan ke depan, dan ya kita coba evaluasi lagi, kita komunikasi lagi kekurangan-kekurangan kita supaya ke depan bisa jauh lebih baik. Oke, silakan teman-teman dia kalau ingin langsung bertanya silakan. Kalau belum ada, mungkin saya tanya besok di babak kedua ketemu pasangan dari China, Ren Xiangyu dan Tang Qiang. Kira-kira kansnya bagaimana? Fajar? Ya, kalau menurut saya mereka juga pasangan bagus ya. Mereka mempunyai speed dan power yang sangat luar biasa. Kita juga semua pada tahu bahwa Cina memiliki itu semua, dan kami berdua juga nggak mau terlena, dan kami pengen fokus dari awal game kayak seperti tadi. Oke, kami lihat yang tanya, silakan. Buat Fajarian, gimana sih kalian menghandle kritikan-kritikan yang datang ke kalian di belakangan ini? Itu aja sih, kasih. Ya, kalau saya pribadi kritik itu wajar ya, mau kritikan pedas maupun nggak pedas, karena yang namanya manusia. Bagaimanapun itu kita selalu, kalau kita benar juga pasti ada kritikan, apalagi kita kalah, kita salah gitu. Berarti kan yang namanya kalah itu emang salah, pasti ada kritikan. Kalau menurut saya sih itu wajar, kita juga mengambilnya halnya positif gitu. Jadi menurut saya itu hal wajar, itu juga mungkin mereka kecewa, berharap lebih ke kita. Saya jadikan mereka itu sebagai penyemangat buat kita, dan ya diambil contoh, meskipun kayak Cristiano Ronaldo aja, meskipun dia memiliki banyak fans, tapi pasti ada juga yang namanya kritikan dan hujatan. Oke, berikutnya. Oke, silakan. Halo, Fajarian kan kalah di Malaysia Master sama Singapore Open tahun pertama. Nah, pelatih bilang ada kendala fisik ya, terutama. Mas, berdiri dong. Oh, sorry, ya. Nggak hargai atlet. Oh iya, maaf. Pelatih bilang ada cedera, ada kendala gitu. Nah, sejauh mana cedera itu berimplikasi terhadap penampilan kalian, dan seberapa siap kalian untuk menghadapi, karena ini fase kritis ya jelang Olimpiade Paris 2024. Terima kasih Pak Broto. Oke, sama-sama. Oke, yang Ya terima kasih pertanyaannya. Memang sebenarnya cederanya sih sudah lumayan lama ya, cuman memang kemarin-kemarin itu masih belum berasa sama sekali, masih bisa ditahan lah. Cuman kemarin memang kebelakangan ini sudah mulai berasa, dan sebenarnya saya setelah kalah di Malaysia Master kemarin, saya sempat cek ya ke dokter dan di USG, dan ternyata itu ada robekan ya. Nah, saya pun juga sebenarnya
apa ya, dilema juga ya, apalagi di Singapura dan Indonesia Open ini salah satu pertandingan yang penting juga ya buat kita. Tapi di satu sisi saya juga memikirkan untuk hal kedepannya. Kalau saya terlalu maksa, nanti takutnya malah terlalu apa ya, parah ya, menambah parah ya. Jadi kemarin di babak pertama itu di Singapura Open mungkin agak sedikit apa ya, kepikiran juga ya mungkin. Cuman ya itu ya udahlah, masa udah lewat. Yang sekarang Indonesia Open ini setelah kalah di Singapura kemarin, saya coba buat lebih mempersiapkan lagi sebaik mungkin. Ya walaupun ada berasa sedikit, tapi ya tidak dijadikan masalah lah, karena semua pemain pun pasti mempunyai kendalanya masing-masing. Yang penting di sini kita pengen memberikan yang terbaik dan coba terus buat berjuang. Terima kasih. Ya. Lanjut, oke. Ika. Yang perempuan dulu. Selamat sore, saya Niken dari Kompas TV. Fajrian mungkin selamat. Tadi beberapa teman-teman sudah bertanya terkait masalah persaingan dan jelang Olimpiade dan juga kabar cedera kamu. Tapi yang ingin saya tanyakan adalah terkait ini kan kabarnya Indonesia Open 2023 adalah yang terakhir di Istora Senayan. Nah, kira-kira menurut kalian berdua kenangan apa mungkin yang tidak bisa dilupakan di sini, dan menjelang perpindahan ke Indonesia Multifunction atau Indonesia Arena, bagaimana nanti respon kamu? Kan nanti di sana kurang lebih 15.000 penonton kemungkinan akan hadir atau bahkan 14.000. Nah, kira-kira seperti apa kira-kira? Terima kasih. Apa tadi pertanyaan pertama tuh sebelum stadion baru? Ya kan ini kenangannya kira-kira di Istora seperti apa yang mungkin tidak terlupakan untuk kalian berdua? Ya, yang pasti di Istora ini banyak kenangan ya, apalagi saya ingat di Asian Games di Istora ini adalah salah satu saya dan dia juga final pertama melawan Kevin Marcus, dan di sini mempunyai ya memori sendiri buat kami berdua. Pertama kami mulai naik di Istora ini, dan ya mungkin kalau berpindah ke stadium baru itu sangat bagus ya, karena kita juga ketahui bahwa tiket di sini juga susah ya karena mungkin kapasitas juga sedikit, jadi ya tapi apa ya, banyaknya antusias dari masyarakat Indonesia pengen nonton langsung. Tapi kalau menurut saya pribadi ya lebih baik dipindah juga, karena di Cina itu setiap provinsi sudah mempunyai hall stadium ini, satu provinsi satu seperti di stadium yang baru ini ya, dan di Indonesia baru satu ya. Semoga saya pengennya di setiap provinsi di Indonesia pengen memiliki stadium yang sama seperti ini lah ya. Thank you. Amin. Silakan. Pak Jayan kan di tahun ini kalian Super 1000 dua turnamen sudah kalian ambil gitu. Jadi turnamen ketiga Super 1000 yang mungkin bicara soal target dan juga mungkin seberapa besar motivasi kalian untuk menangkan Super 1000 yang ketiga kali tahun. Ya, terima kasih buat pertanyaannya. Memang kita sudah juara ya di Super 1000 di 2 turnamen awal, tapi ya kita mulai dari nol lagi di sini karena semua pemain juga mempunyai chance yang sama ya. Kita memang harus mempersiapkan diri lebih baik lagi, karena kita ketahui di 3 turnamen belakang ini pun juaranya juga ganti-ganti ya. Jadi semua pemain sekarang sudah mulai merata, persaingan semakin ketat, dan ya semua mempunyai chance. Yang penting kita coba buat mempersiapkan diri lebih. Oke, satu lagi terakhir, silakan. Baik, selamat sore, saya Arif dari RTV. Sebelumnya selamat untuk Fajar dan juga Rian yang berhasil melaju ke babak 16 besar. Pertanyaan saya adalah Indonesia Open dan juga turnamen-turnamen ke depan ini kan juga sudah masuk ke Race to Olympic 2024. Yang kita tahu untuk ganda putra ini di Indonesia sendiri persaingannya cukup ketat seperti tahun-tahun sebelumnya. Gimana persiapan dari Fajri untuk persiapan menuju ke Olimpiade, bukan hanya dengan pemain-pemain luar, tapi juga persaingan di Indonesia sendiri juga cukup ketat untuk mencari 2 dari banyaknya pasangan yang cukup baik di Indonesia. Itu saja, terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya. Banyak juga yang pertanyaan seperti ini. Yang kita ketahui juga sebenarnya ganda putra Indonesia luar biasa ya. Menurut saya adalah kita bersaing secara profesional di dalam lapangan untuk memperebutkan tiket
Paris, Olimpik Paris. Dan itu yang tadi disampaikan juga kita dilema ya, dalam arti pasti kalau kita kalah dengan alasan cedera, kenapa harus turun pertandingan, karena yaitu kita bersaing secara sehat, dan kalau kita absen dan hilang gitu kan, jadi startnya kalah gitu kan. Jadi ya bagaimana caranya kita, ya ini bukan alasan tapi ini realita juga ya, maksudnya tuh ini fakta juga dari semua pemain, mungkin bukan saya aja tapi ada juga yang lain yang cedera. Jadi daripada istirahat ya kita mending bertanding, karena saingannya mungkin bukan dari negara luar tapi negara sendiri. Jadi ya dilema juga, mungkin ya kayak kemarin di Singapura ya, Koheri berstatement bahwa Rian ada robekan dan saya ada cedera pinggang seperti itu. Kenapa nggak istirahat dulu untuk mempersiapkan turnamen selanjutnya? Ya kita pengen nyoba, meskipun kalah di babak awal, ya siapa yang mau kalah di babak awal. Tapi ya itu ada banyak ganda putra Indonesia yang bersaing ketat buat merebut tiket Olimpik ini. Jadi meskipun kita ada cedera ini ya kita bagaimana caranya kita bisa bermain gitu sih. Ya, oke. Terima kasih teman-teman karena Pak Jarian sudah melakukan stretching ya. Oke, terima kasih untuk acara Mas Kalben.